Halo calon ibu dan ayah yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya Tony Arjuna, saya adalah seorang ahli gizi yang akan menjelaskan kepada Anda bagaimana caranya mengatur gizi yang baik selama masa kehamilan. Untuk bagian pertama ini, saya akan menjelaskan beberapa jenis zat gizi yang penting untuk diperhatikan dan ditingkatkan asupannya oleh ibu hamil selama masa kehamilan. Untuk yang pertama, zat gizi yang paling penting untuk diberikan dalam jumlah lebih tinggi pada selama kehamilan adalah zat gizi yang disebut dengan protein. Protein ini adalah bahan utama yang membantu ibu hamil dan juga mensupport perkembangan dari calon janin yang tumbuh di dalam rahim ibu hamil. Kemudian yang kedua adalah zat gizi asam folat. Zat gizi ini menjadi esensial selama kehamilan karena dia diperlukan untuk membantu pembentukan sistem saraf pusat pada janin yang sedang tumbuh. Dan oleh karena itu, nanti ketika ibu hamil atau memasuki masa kehamilan, umumnya akan diberikan suplemen asam folat untuk memastikan bahwa jumlah yang terasup itu cukup sebelum dan selama proses kehamilan tersebut. Kelompok zat gizi berikutnya adalah yodium, zat besi, dan vitamin B12. Ketiga zat gizi ini berperan untuk memastikan bahwa pertumbuhan sistem saraf pusat, terutama otak dari janin yang tumbuh di dalam rahim, berjalan secara maksimal. Selain itu, ketiga zat gizi ini juga memastikan bahwa tidak ada resiko pada ibu hamil maupun bayinya untuk mengalami anemia. Berikutnya adalah dua kelompok zat gizi yang bertugas untuk memastikan tulang pada janin tumbuh dengan baik, yakni vitamin D dan kalsium. Kedua zat gizi ini umumnya bisa kita temui dari bermacam produk yang ada di sekitar kita, tapi karena kondisi geografis dan juga kebiasaan orang di Indonesia, terutama karena banyak yang menggunakan jilbab, menggunakan penutup tubuh, dan juga jarang terkena sinar matahari, maka umumnya kita sering akan memberikan suplementasi untuk melengkapi kebutuhan vitamin D dan kalsium tersebut. Pada bagian kedua ini, kita akan melihat lebih lanjut sebenarnya seperti apa makanan yang mengandung zat gizi yang saya sebutkan tadi. Untuk yang pertama, sumber protein yang paling baik adalah lauk pauk yang ada di sekitar kita, yang mudah dijangkau, yang murah harganya, yang tersedia sepanjang waktu. Segala macam bentuk daging, sapi, kambing, ataupun daging lainnya bisa dikonsumsi. Ayam juga sama, kemudian telur, ikan, tempe tahu, dan kacang-kacangan lainnya bisa menjadi sumber protein yang baik. Selain itu, kacang-kacangan itu juga merupakan sumber vitamin B12, sumber asam folat yang baik untuk memenuhi kebutuhan ibu hamil tadi. Kemudian untuk asam folat sendiri, selain di dalam kacang-kacangan tadi, itu sayur-sayuran, khususnya sayuran berdaun hijau, dan juga beberapa jenis buah-buahan mengandung asam folat yang tinggi. Sehingga selain dengan mendapatkan suplementasi tadi, ibu hamil bisa mendapatkannya dari makanan sehari-hari. Kemudian untuk sumber zat besi, sumbernya ternyata sama dengan lauk pauk yang memberikan protein tadi, terutama daging-dagingan dan juga telur. Oleh karena itu, konsumsi daging dan telur itu membantu melengkapi kebutuhan zat besi pada ibu hamil. Sedangkan kalsium dan vitamin D itu umumnya bisa kita temui dengan mudah pada bermacam produk yang mengandung susu atau hasil olahan susu. Misalnya susu, yogurt, keju, dan juga margarin itu umumnya disuplementasi atau difortifikasi dengan vitamin D, sehingga mengkonsumsi makanan-makanan tersebut bisa memenuhi kebutuhan ibu hamil dengan mudah. Jadi, kalau saya rangkum dengan sederhana, ketika ibu hamil, maka makanan yang paling baik untuk dikonsumsi diurutkan dari prioritas adalah yang pertama, dimulai dari lauk pauk yang harus tersedia untuk setiap kali waktu makan. Bahkan direkomendasikan untuk bisa mengkonsumsi lebih dari satu jenis lauk pauk ketika sekali makan, sehingga nanti kebutuhan protein, zat besi, asam folat, dan B12 terpenuhi dengan mudah. Kemudian setelah itu adalah buah dan sayur. Ini menjadi prioritas kedua yang harus dikonsumsi dalam jumlah cukup oleh ibu hamil. Karena buah dan sayur tadi merupakan sumber dari asam folat, vitamin B12, menjadi sumber yodium, dan juga membantu menyediakan sebagian dari kalsium yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, ini bisa dilengkapi dengan mengkonsumsi susu atau produk olahan susu untuk memastikan bahwa jumlah vitamin D dan kalsium tadi juga terpenuhi. Nah, tapi karena selama proses kehamilan nanti akan ada gangguan, misalnya ibu hamil mengalami mual dan muntah, maka untuk membantu memenuhi kekurangan dari zat gizi tersebut, mengantisipasi
resiko terjadi defisiensi, pada umumnya dokter spesialis obstetri dan ginekologi Anda akan mempreskripsikan suplemen untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Di antaranya suplemen asam folat berkisar antara 400 sampai 500 mikrogram, kemudian vitamin D berkisar antara 400 international unit, kemudian yodium dan juga kalsium yang jumlahnya bisa bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan konsumsi makanan Anda sehari-hari. Kalsium dan vitamin D itu akan diberikan suplementasinya sesuai dengan kebutuhan dan pola makan yang Anda lakukan sehari-hari. Untuk bagian ketiga ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil tidak menimbulkan resiko. Karena selama kehamilan, ada makanan jenis tertentu yang jika dikonsumsi meningkatkan bahaya bagi ibu hamil dan janinnya. Yang pertama adalah makanan yang sebaiknya dihindari dan tidak dikonsumsi selama ibu hamil, yaitu makanan yang mentah, termasuk sushi, sashimi, dan jenis cara pengolahan makanan lain yang membuat makanan yang akan dikonsumsi, terutama yang sumber protein tadi, masih berada dalam keadaan mentah. Ini sangat dihindari karena bisa menjadi sumber penyebaran bakteri Listeria terutama. Kemudian berikutnya adalah makanan yang dikonsumsi secara setengah matang, termasuk telur, daging ayam atau daging lainnya yang dikonsumsi setengah matang itu menyebabkan adanya resiko bakteri tumbuh dan berkembang di dalam makanan tersebut, sehingga ketika dikonsumsi oleh ibu hamil bisa menyebabkan bahaya kontaminasi bakteri seperti Listeria, toxoplasmosis, dan jenis lainnya. Kemudian yang berikutnya, konsumsi alkohol selama kehamilan itu sangat tidak dianjurkan. Jadi sebaiknya secepatnya dihentikan dan tidak dilanjutkan lagi. Apabila Anda orang yang gemar mengkonsumsi teh dan kopi, tidak masalah sebenarnya untuk dikonsumsi selama kehamilan, tapi dalam batas yang wajar. Misalnya, jika Anda menyukai kopi, maksimal yang dikonsumsi dalam sehari adalah 1-2 gelas saja. Jika teh yang dikonsumsi rutin, bisa sampai 4 gelas sehari, tapi dipastikan bahwa jumlah gula yang digunakan di dalam teh dan kopi tersebut tidak berlebihan. Saya merekomendasikan idealnya tidak lebih dari setengah sampai 1 sendok teh saja. Yang terakhir, selama proses kehamilan, ini juga meningkatkan resiko apabila ibu hamil mengkonsumsi ikan jenis tertentu terutama yang mengandung merkuri tinggi. Jadi sebaiknya ibu hamil lebih hati-hati ketika memilih jenis ikan tertentu, terutama yang berasal dari laut dalam, seperti ikan marlin misalnya contohnya, karena mengandung merkuri dalam jumlah yang tinggi. Konsumsi merkuri berlebihan pada ibu hamil termasuk dari ikan marlin, kemudian sumber kerang-kerangan juga membuat resiko bayi yang dikandung oleh ibu hamil bisa mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, oleh karena itu, makanan-makanan yang saya sebutkan tadi sebaiknya dihindari selama kehamilan untuk memastikan bahwa ibu hamil dan janin kedua-duanya berada dalam kondisi sehat dan baik sampai dengan melahirkan dan bayi tumbuh menjadi anak yang sehat. Sekian dari saya, semoga informasi yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk ibu dan ayah semua. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.